Saya Adi Juanda. Saya Adis Adelia. Saya Fatia Aulia Mutmainah. Saya Fatia Aulia Mutmainah. Kami akan membahas tentang model-model pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya. Misalnya, discovery learning, project-based learning, problem-based learning, dan inquiry learning. Ada beberapa ciri-ciri dari model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran harus berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar yang diakui oleh para ahli. Yang kedua, model pembelajaran harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Yang ketiga, model pembelajaran harus menjadi pedoman perbaikan pembelajaran di kelas. Yang keempat, model pembelajaran itu terdiri dari yang pertama ada sintaks. Sintaks itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini bagaimana guru merespon peserta didik. Yang ketiga, sistem sosial. Sistem sosial ini interaksi di dalam kelas. Dan terakhir, sistem pendukung seperti alat, media, dan sumber belajar, dan lain-lainnya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran discovery learning. Nah, model pembelajaran discovery learning ini, di mana pembelajaran itu siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui proses eksplorasi. Nah, pada model pembelajaran ini juga, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber informasi utama. Pada model pembelajaran ini, dibagi menjadi 7 tahapan. Tahap pertama itu tahap persiapan. Nah, pada tahap pertama ini, guru menentukan tujuan pembelajaran, identifikasi karakter peserta didik, seperti kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap kedua, stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, pada tahap ini, guru dapat memulai kegiatan PBM atau proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Nah, selanjutnya itu ada tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini namanya identifikasi masalah. Nah, jadi guru pada tahap ini mengidentifikasi sumber belajar dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Nah, kemudian salah satunya itu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Nah, selanjutnya itu tahap 4. Tahap 4 ini mengumpulkan data. Nah, di sini guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Selanjutnya, tahap kelima, pengelolaan data. Nah, guru pada tahap ini membimbing peserta didik dalam kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu, tahap keenam. Tahap keenam ini adalah tahap pembuktian. Nah, guru pada tahap ini membimbing peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, lalu dihubungkan dengan hasil. Nah, selanjutnya tahap terakhir, tahap ketujuh, yaitu menarik kesimpulan. Nah, pada tahap ini,
Guru membimbing peserta didik merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Yang kedua itu ada model project based learning. Siswa bekerja dalam proyek nyata yang dilakukan selama beberapa waktu. Proyek harus relevan dengan kehidupan nyata dan hasilnya bisa berupa produk, karya, atau solusi. Langkah pertama itu penentuan proyek. Guru bersama dengan peserta didik menentukan tema atau proyek. Yang kedua itu perancangan langkah-langkah. Guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Langkah ketiga itu penyusunan jadwal. Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Yang keempat itu penyelesaian proyek. Guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Yang kelima itu penyusunan laporan dan presentasi. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya. Yang terakhir itu ada evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Yang ketiga itu ada baik untuk materi selanjutnya itu ada model problem based learning. Fokus pada pembelajaran yang diawali dengan masalah nyata. Siswa diminta menganalisis masalah, mencari informasi, dan menawarkan solusi. Tahap pertama itu orientasi. Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Tahap kedua itu organisasi belajar. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk penyelesaian masalah. Peserta didik berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahap ketiga itu penyelidikan individual maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data, informasi, pengetahuan konsep teori melalui berbagai cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Tahap keempat itu pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alter pemecahan masalah yang peserta didik temukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, dan PowerPoint. Tahap kelima itu analisis dan evaluasi. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui proses menyelidiki atau meneliti suatu permasalahan secara aktif dan mandiri. Model ini menekankan pada pencarian, penemuan, dan pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru saja. Pada model pembelajaran ini terdapat 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu orientasi. Guru mengkondisikan agar peserta didik siap untuk melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, hasil belajar, dan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, serta menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Tahap yang kedua yaitu merumuskan masalah. Guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Guru memimpin peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan data. Guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menguji hipotesis. Di sini guru memimpin peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima dan sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh